Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armina Vitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Digitalisasi Kegiatan Rapat Majelis Guru dan Strategi Pembuatan Keputusan. Baiklah, revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Kita saat ini berada pada tahap awal revolusi industri yang telah mulai merubah cara hidup, cara bekerja, dan cara-cara kita berhubung satu sama lain. Di mana keadaan sekarang masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin well informed, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan menuntut lebih atas layanan publik yang diterima atau dirasakannya. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi, sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Kita sudah mulai terbiasa melakukan kegiatan di berbagai bidang dengan bergantung pada teknologi seperti kegiatan rapat yang dilakukan oleh majelis guru melalui aplikasi Zoom. Di mana rapat yaitu salah satu cara untuk membuat kolaborasi yang terstruktur dan teratur, tetapi tanpa adanya tujuan atau kontrol, rapat bisa dengan mudah menjadi terlalu panjang dan tidak efisien. Saat ini di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya masuk pada peradaban era revolusi industri 4.0, di mana pada era tersebut telah menggantikan sarana dan prasarana yang notabene berbasis internet. Misalnya saja, aplikasi Zoom Virtual Meeting. Aplikasi ini sungguh luar biasa. Salah satu aplikasi yang mengajak kepada penggunanya bisa bertatap muka secara bersamaan pada forum rapat secara online. Moderator atau tutor berada di Jakarta dan para pesertanya sejumlah 40 orang berada di wilayah kabupaten dapat bertatap muka, saling berdiskusi dan menyapa pada channel yang sama, seperti layaknya di sebuah ruangan kelas yang sama. Aplikasi ini membuat sistem rapat majelis guru menjadi berubah dari rapat klasikal menjadi virtual. Proses rapat yang tidak biasa dilakukan dengan virtual meeting dan saat ini sekarang masih menggunakan dan memanfaatkan pertemuan secara online. Banyak manfaat dan kemudahan yang ditemukan oleh para guru yang sedang mengikuti rapat secara online tersebut. Ditemukan oleh para guru yang sedang mengikuti rapat majelis guru, para pesertanya sangat antusias dan sangat kreatif. Ditunjukkan dan dibuktikan dengan terbangunnya kebersamaan di antara peserta dengan saling menyapa dalam virtual meeting tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, termasuk pekerjaan kantor. Pekerjaan dan koordinasi dengan tim sebagai besar sudah dilakukan secara daring dengan menggunakan beberapa platform digital untuk mendukung pertemuan hingga rapat koordinasi. Lalu bagaimana agar rapat tetap kondusif pada saat melakukan meeting virtual? Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, menentukan tema kegiatan yang jelas. Mengatur tema kegiatan yang jelas supaya peserta yang mengikuti rapat tersebut tidak merasa waktunya terbuang percuma. Usahakan Anda mengirimkan undangan atau tema kegiatan setidaknya minimal H-1 sebelum mengadakan rapat secara daring. Yang kedua yaitu menentukan pengaturan waktu. Bekerja dari rumah memiliki tantangan tersendiri karena ada hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan. Untuk itu, sebaiknya menentukan pengaturan waktu supaya suasana menjadi kondusif. Misalnya, rapat daring dilakukan dalam waktu 1 jam. Anda dapat melakukan pengaturan 35 menit untuk pembicara, 25 menit untuk diskusi. Cara yang ketiga yaitu menentukan moderator. Meeting virtual memiliki risiko tinggi dalam terjadinya miskomunikasi, misalnya karena jaringan internet atau audio. Disarankan Anda menentukan moderator untuk mengatur agar peserta tetap fokus pada topik yang dibicarakan. Moderator akan mengambil alih terselenggaranya rapat supaya berjalan dengan lancar. Yang keempat, yaitu persiapkan peralatan pendukung. Anda harus mempersiapkan peralatan untuk rapat, misalnya laptop, komputer,
aplikasi rapat online, koneksi internet, mouse, buku catatan, charger, dan sebagainya. Pastikan komputer atau laptop sudah diisi baterai sebelum melakukan rapat, supaya tidak mati di tengah berjalannya rapat. Yang kelima yaitu meminimalisir gangguan luar. Pada poin ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika Anda sedang mengikuti kegiatan rapat, pastikan Anda berada di ruangan yang nyaman dan tidak berisik. Ruangan yang berisik dapat mengganggu pembicara yang sedang memaparkan pada saat rapat, sehingga audio-audio yang tidak jelas masuk ke aplikasi meeting tersebut. Sebaiknya Anda dapat meminimalisir gangguan pada saat rapat. Setelah melakukan rapat, tentu ada yang namanya pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang bijak. Pembuat keputusan pada dasarnya adalah memilih beberapa kegiatan yang sebelumnya melalui sebuah proses seleksi secara khusus dari beberapa alternatif yang akan dikerjakan bersama-sama dengan memperhatikan faktor ekstrinsik atau kondisi. Oleh karena itu, seorang pemimpin pendidikan harus mengetahui dan memahami dasar-dasar pembuatan keputusan tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin sebelum melakukan pembuatan keputusan yaitu: yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalahnya. Yang kedua, analisis problema. Yang ketiga, mengembangkan alternatif pemecahan. Yang keempat, menentukan alternatif terbaik. Dan yang kelima, implementasi kegiatan dari penerapan alternatif terbaik tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.